Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang FR soal SKB operator siak dan administrator database kependudukan. Seperti apa soalnya? Kita gali sama-sama berikut ini. Jadi bagi teman-teman yang akan mengikuti SKB perangkat komputer, SKB operator siak, dan SKB administrator database kependudukan, kalian bisa join kelasnya bersama saya di grup Telegram 0889 0205 6460. Oke, kita langsung saja ke FR SKB operator siak dan SKB administrator database kependudukan. Ini soalnya hampir sama ya antara operator siak dan administrator database kependudukan. Oke, pada FR SKB operator siak dan SKB administrator database kependudukan, ini kisi-kisi soalnya, FR soalnya ini yang tahun kemarin, ini tentang Perpres 96 tahun 2018, kemudian Permendagri 95 tahun 2019, dan Permendagri 34 tahun 2014. Jadi teman-teman pelajari itu ya, Perpres 96 tahun 2018, Permendagri 95 tahun 2019, dan Permendagri 34 tahun 2014. Nah, itu kuncinya. Kemudian ini soal yang ditanyakan di tahun kemarin ini tentang elemen data. Elemen data ini juga di materinya juga sudah saya berikan ya tentang elemen data. Kemudian ada soal juga tentang syarat kependudukan. Kemudian ada pengertian siak, ini pengertian siak. Kemudian pengertian Disdukcapil Provinsi, pengertian Disdukcapil Kabupaten Kota. Ini kewenangannya seperti apa aja, nanti ditanyakan di dalam soal. Kemudian soal Permendagri 34 tahun 2014, ini kan tentang perangkat pembaca KTP elektronik ya. Nah, di sini ditanyakan pengertian SAM, kepanjangan SAM, kemudian jenis perangkat pembaca KTP, dan yang berwenang audit. Nah, ini di sini SAM itu kepanjangan dari Secure Access Module ya. Nah, ini ditanyakan di sini. Jadi ini ringkasan dari Permendagri 34 tahun 2014 tentang perangkat pembaca KTP elektronik. Nah, di sini sudah saya berikan ringkasannya tentang jenis perangkat pembaca KTP elektronik, meliputi perangkat pembaca KTP elektronik terpisah dan perangkat pembaca KTP elektronik terintegrasi. Seperti apa perbedaannya ini? Kemudian perangkat pembaca KTP elektronik ini kan terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat kerasnya itu apa aja dan perangkat lunaknya itu apa. Kemudian sebelum digunakan perangkat pembaca KTP elektronik ini diaudit oleh lembaga pemerintah yang berwenang guna memastikan kesesuaian spesifikasi teknis, fungsional, dan kinerjanya. Kemudian perangkat pembaca KTP elektronik ini dilengkapi dengan SAM, Secure Access Module ya, yang disediakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang mengacu pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri. Nah, ini teman-teman pelajari ini ya, tentang perangkat pembaca elektronik, karena 80% ini soalnya tentang ini ya. Kemudian kembali lagi tentang siak, ini juga ditanyakan ya, siak. Nah, ini yang ditanyakan unsur-unsur siak, kemudian persyaratan siak, elemen data siak, itu banyak ditanyakan juga tentang itu ya. Nah, ini materi seputar siak ya, yang dipelajari ya cuma ini aja, tentang siak, kemudian tentang perangkat pembaca KTP elektronik. Nah, ini unsur-unsur siak kan meliputi ini ya,
ada basis data, perangkat TIK, SDM, administrator basis data SIAK, kemudian operator SIAK, kemudian pusat data dan pusat cadangan, jaringan komunikasi data, kemudian pembaca KTP elektronik ini. Nah, kemudian tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, ini juga teman-teman perlu pelajari ya elemen-elemen datanya. Kemudian di soal tahun kemarin juga ditanyakan tentang elemen-elemen data pada kartu keluarga. Nah, di sini kartu keluarga ini teman-teman bisa lihat ya, seperti apa elemen-elemen datanya, kolom-kolomnya itu apa aja isinya. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, ini suplemen aja tentang perekaman data KTP elektronik. Ini urut-urutannya seperti ini ya. Nah, ini ada kamus SIAK-nya, kamus tentang aplikasi SIAK. Ini istilah-istilahnya nanti teman-teman juga perlu pelajari ya. Oke, kemudian ada soal non-SIAK. Jadi di FR tahun kemarin ini juga ditanyakan di luar materi TI ya. Ini antara lain tentang soal ibu kota provinsi. Ini kemarin keluar 2 soal ya. Kemudian jumlah provinsi di tiap pulau itu juga ada 2 soal. Kemudian jumlah kabupaten kota ini 1 soal. Ini nanti teman-teman dipelajari sendiri. Kemudian urutan dan nama presiden ini 2 soal. Ini ditanyakan juga. Kemudian lambang Pancasila. Nah, ini lambang Pancasila. Ini juga keluar 1 soal. Kemudian tarian. Ini tarian. Nah, tarian tradisional ini juga keluar 1 soal. Makanan dan minuman khas Indonesia. Ini masing-masing 1 soal ya. Jadi makanan 1 soal, minuman 1 soal. Seperti itu. Kemudian ada juga peraturan yang mengesahkan lambang Garuda Pancasila. Nih, ini ada peraturannya nomor berapa, tentang apa. Ini keluar dalam soal operator SIAK dan administrator database kependudukan. Ini ditanyakan. Kemudian soal-soal tentang IT ini juga ada yang keluar. Ini soalnya paling cuma 10 soal ya tentang IT. Ini salah satunya kepanjangan WWW, World Wide Web ya. World Wide Web. Nah, ini keluar. Kemudian yang pertama kali membuat web, ini kan jawabannya tim Bannerly ya. Kemudian ada soal tentang IP. 10.10.2.2 adalah, nah ini mudah jawabannya, IP address. Kemudian kerusakan yang sering terjadi jika PC sering mati. Nah, jika PC sering mati ini kerusakannya apa? Ya jawabannya ya cukup mudah ya. Kalau sering mati berarti ada arus yang tidak stabil. Nah, arus yang tidak stabil itu disebabkan oleh kerusakan pada power supply. Seperti itu. Nih, jadi mudah-mudah untuk yang soal tentang IT-nya, kebanyakan soal tentang aplikasi SIAK, kemudian perangkat pembaca KTP elektronik ya. Nah, itu tertuang dalam Permendagri 34 tahun 2017 dan Permendagri 95 tahun 2019. Nah, ini dipelajari aja aturan-aturan mainnya seperti apa. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman ya yang ingin mengikuti SKB Operator SIAK dan SKB Administrator Database Kependudukan. Nah, jika teman-teman tidak ingin ribet dan dipandu oleh saya, bagaimana sih soal-soal sebenarnya, teman-teman bisa bergabung aja di kelas SKB Operator SIAK dan kelas SKB Administrator Database Kependudukan. Silahkan bisa japri saya di Telegram 0889 0205 6460. Like jika kalian suka
suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Brakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.